dibagi menjadi dua kelompok, yaitu counted loop dan uncounted loop. Perbedaannya, counted loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak perulangannya. Sedangkan uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kalinya harus mengulang. Di sini ada counted loop, yaitu looping for. Lalu uncounted loop, looping while, looping do while. Lalu yang keempat itu adalah perulangan bersarang, nested loop. Perulangan for. Nah, di sini ada flowchart. Jadi for itu pertama start, lalu di sini ada variabelnya i sama dengan 0. Lalu di sini ada i lebih kecil dari 10 atau tidak. Jadi jika iya, dia akan ngeprint si variabel tersebut. Dan lalu i++ ini ditambahkan. Next i, jadi ini balik lagi ke awal sini. Lalu jika i tidak lebih kecil dari 10, dia akan selesai. Jadi perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Ini contohnya. Kondisi ini akan menentukan hitungan akan dimulai dari 0. I sama dengan 0. Lalu hitungannya sampai berapa? Sampai i lebih kecil dari 10, yaitu 9. Lalu di setiap perulangan i akan bertambah plus 1. I++ ditandai dengan i++. Variabel i pada perulangan for berfungsi untuk menyimpan nilai hitungan. Jadi setiap perulangan dilakukan nilai i akan selalu bertambah 1 karena kita menentukannya di bagian i++. Lalu perulangan while. Untuk flowchartnya sama. Dan perulangan while termasuk ke dalam uncounted loop. Sama seperti yang tadi, perulangan for. I variabelnya sama dengan 0, dan jika i lebih kecil dari 10, dia akan ngeprint lalu ditambah, lalu balik lagi. Jika tidak lebih kecil dari 10, dia bakal selesai. Dan ini contohnya, perulangan akan terjadi selama variabel bernilai y. Lalu kita menggunakan fungsi scanf untuk mengambil input. Selama kita menjawab y pada input, maka perulangan akan terus dilakukan. Tapi kalau kita jawab yang lain, maka perulangan akan dihentikan karena kondisi perulangannya tidak terpenuhi. Lalu perulangan do or while. Perulangan do while melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while. Untuk flowchartnya, dimulai, lalu variabel i sama dengan 10, sama dengan 0, lalu next i langsung di print, ditambah, baru baru dicek. Jadi diceknya terakhir kalau perulangan do or while. Dan jika variabel i kurang dari 10, maka dia akan mengulang, dan jika tidak dia akan selesai. Ini contohnya do. Jadi ini blok pada yang akan diulangnya seperti apa, lalu ini kondisinya di while. Perulangan do or while akan mengecek kondisi di belakang dan sudah mengulang. Sedangkan while akan mengecek kondisi di depan atau awal sebelum mengulang. Perbedaannya seperti itu. Lalu yang keempat, perulangan bersarang. Perulangan bersarang disebut dengan nested loop atau perulangan bersarang atau perulangan di dalam perulangan. Jadi di sini dalam
Program ini menggunakan dua for, jadi sudah ada perulangan ditambah perulangan lagi. Sudah seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Slide-nya masih ada itu? Iya, Pak. Semalam tuh bikinnya semuanya, Pak. Oke. Coba peragakan contoh programnya. Jalankan. Jadi ini programnya selalu menggunakan while, Pak. Jadi jika Ini yang mana nih? while, Pak. Menggunakan while. While. Mm-mm. Jadi jika si scan app-nya inputnya Y, jadi bakal ngulang terus, Pak. Tapi jika selain Y, itu bakal berhenti. Jika gitu terus Y mau sampai kapanpun, asal itu Y akan tetap berulang. Tapi jika T, program selesai. Oke, nah ini bedanya dengan for. Kalau tadi kan secara flowchart-nya kamu bilang sama ya, antara for sama while itu Iya, Pak. gimana itu? Kok sama? Kan itu beda jenis ya, counted loop sama uncounted loop. Sudah jelas, Pak. Antara for dengan while. Oh iya, kalau for ini udah jelas. Bedanya for dengan while itu seperti apa? Kalau for Sama gue juga function. penyimpan nilai dan jadi setiap ulangan dilakukan. Belum nih. Itu yang lainnya tolong suaranya. Iya. Berbeda di Itu ini. secara flowchart kamu kan bilang sama ya? Iya, Pak. For dengan nah tetapi secara tipe kan kamu bilang beda dia counted loop sama uncounted loop. Oh, samaan counted loop. Jadi kan kalau counted itu kan artinya dia dapat dihitung gitu kan? Dapat Ya, Pak. dihitung mengulangnya sampai berapa kali. Jadi, ya. Kalau Jadi sudah tentu perulangan. while kan uncounted. Jadi kayak tadi kan Uncounted. selama Y ditekan Y kan terus berarti tidak terhitung kan sebelumnya. Ya, Pak. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa flowchart-nya sama? Coba lihat flowchart-nya. For dengan while. For kan gini. While gini. Nah, menurut kamu ini flowchart while ini benar nggak? Kan ini kalau misalkan berarti I-nya kan si variabel yang tadinya kalau misalkan Y, kalau Y kan berarti terus ngeprint kan, Pak. Oh, berarti dibeda di sini, Pak, dengan ininya. Dengan yang tadi saya diberikan. I plus plus itu apa maksudnya? Ini tuh jadi menambahkan, Pak, kalau misalkan ini I lebih kecil dari 10 dan I sama dengan 0, berarti nanti I 0, 0, 1 jadi nambah, Pak. 2, 3. Kalau I min biasanya jadi ngurang. Teman dijalankan. Nah, itu kurang tepat ini ya. Iya, Pak, ininya, Pak. While dengan for itu jelas berbeda. Kalau flowchart ini untuk for.
Ya, karena Iya, dia Pak. kan sudah ditentukan I lebih kecil dari 10 kan itu berarti counted ya, dapat dihitung kan. Oh iya, iya Pak. I Nah, lebih kecil dari sedangkan 10. kalau while kan tidak seperti itu. Kalau while itu diceknya itu Tergantung ininya ya ya Pak. syaratnya kan tergantung Ya, kondisinya bukan lebih kecil dari 10 bukan, tapi iya Pak. apakah tergantung dari hitungan awal kamu kan kondisi ulangannya seperti apa temannya. Oke Hmm, ya, iya Pak. Iya Pak. Asrul ya. Iya Ya, Pak. baik. Sudah bagus tinggal direvisi sedikit itu ya Baik untuk Pak. all chat file-nya. Oke, Asrul, terima Ini kasih. untuk PowerPoint-nya dikirimin atau gimana Pak? Bapak tolong minta dikirim ke email Bapak ya. Ya, baik Pak. Sudah tahu email Bapaknya? Belum Pak. Atau nanti Bapak siapkan Google Drive-nya deh ya. Oh, Nanti oh di langsung grup diupload ke Bapak Google share. Drive ya Pak? Uh, Baik Pak. Oke, bagus. Terima kasih Asrul. Good Baik, job. terima kasih Pak. Silakan Assalamualaikum boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat pagi, Apan. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Ya, sarannya jelas. Ya, silakan langsung dimulai, Apan. Ya, Pak. Gini aja, apa slideshow, Pak? Slideshow.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani sudah memberikan waktunya. Jadi di sini ada bahasa C++ yang bagian looping atau perulangan. Yang looping bisa juga disebut pengulangan atau perulangan, bisa mengulang beberapa proses yang sama, atau bisa apa yang sudah dikondisikan menjadi berulang. Ini belum muncul slide-nya, yang full slide-nya. Masih Microsoft PowerPoint-nya aja. Nggak bisa kayaknya Pak, harus gini ya. Kalau gini, Kamu itunya apa? Coba di close dulu share screen-nya. Share screen-nya di close dulu. Stop share screen. Nah, kemudian yang PowerPoint-nya sudah di full kan? belum Pak. Coba di full kan, kemudian nanti share screen lagi dan dipilihnya yang full share screen. Sekarang udah Pak. Nah, sip. Udah oke. Jadi looping bisa juga disebut pengulangan atau perulangan. Bisa mengulang beberapa proses yang sama atau bisa apa yang sudah dikondisikan menjadi berulang. Syaratnya agar bisa berulang ada inisialisasi, proses, iterasi, dan terminasi. Inisialisasi adalah tahap mempersiapkan kondisi awal untuk melakukan sebuah pengulangan. Tahap ini merupakan tahap sebelum memasuki tahap perulangan. Proses adalah tahap bagian pengulangan dengan melakukan proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan perintah. Iterasi. Iterasi adalah tahap ini terjadi dalam bagian pengulangan dengan menambahkan pengulangan agar terus berjalan. Terminasi. Terminasi adalah tahap berhentinya sebuah pengulangan. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dalam pengulangan, karena kalau tidak berhenti, maka pengulangan akan menambah terus dan menjadi pengulangan tanpa henti. Statementnya, jenis-jenisnya ada yang pertama for, yang kedua do while, yang ketiga while, dan yang keempat for each. Jenis-jenisnya yang for itu looping for menggunakan looping yang menggunakan for, looping yang bisa terhitung. Yang kedua, do while akan melakukan satu kali perulangan dan dilanjutkan dengan mengecek kondisi yang ada dalam kurung atau statement. Yang ketiga, while bisa termasuk tidak terhitung dan juga terhitung karena bisa menambahkan penghitung maupun tidak. Dan yang keempat, ada for each array. For each perulangan khusus hanya untuk array yang memiliki key dan value. Yang pertama, perulangan for. Pak, ini langsung dipraktekin aja. Boleh, silakan. Berarti harus stop share screen-nya dulu. Ya. Balik lagi. Kamu total ada berapa slide nih? Ada 9, Pak. Oh, ya udah ini dulu aja. PowerPoint-nya dulu aja jelasin, nanti praktiknya di belakangan biar nggak bolak-balik. Ya, Pak.
Yang ini ada for. Yang pertama for ada include IOStream using namespace in main, dan isinya in awal akhir, dan cout mulai berapa, nanti akan yang itu awal, dan yang setelahnya sampai berapa, dan setelah sampai berapa dan masuklah tahap akhir. Ini ada flowchartnya nggak? Enggak Pak, nggak bikin. Harus pakai flowchart sih Pak. Enaknya dari flowchart jelasinnya, tapi nggak apa-apa, sok terusin aja. Yang kedua ada while. Yang while ini ada menggunakan include IOStream dan juga namespace. Yang menggunakan in main, dan nanti masuklah mau ulang atau tidak. Dan nanti kalau ia mengulangi, nanti akan mengulangi terus Y atau T. Kalau misalnya T, nanti akan keluar perulangan selesai dan kamu mengulangi sebanyak, keluar hasilnya. Dan yang ketiga ada do while, menggunakan include IOStream juga dan namespace. Dengan memilih antara Y atau tidak seperti yang tadi. Dan kalau Y akan mengulangi, dan kalau T perulangan selesai dan keluarlah muncul kamu mengulangi sebanyak sekian kali. Udah Pak. Coba programnya. Ya, di share programnya. Belum muncul Pak. Belum. Coba ininya videonya dimatikan dulu biar agak cepet nih mode. Video apaan juga dimatikan. Nah, Ini programnya dan bentar, belum muncul. belum muncul Pak. Udah ada belum Pak? Maaf. Nggak muncul ya. Itu sudah betul yang dipilihnya program Dev C++? Ya, yang di share ya. Ya Pak. Yang di share-nya itu aplikasi Dev C++-nya, yang di share di Google ya. Oh iya, yang Dev C++. Kenapa nggak muncul ya? Coba di share-nya entire screen aja. Nah, Masih muncul Pak sekarang? sok, udah tampilkan. Nanti muncul pengulangan mau Bentar, itunya belum ya. Dev C++-nya nggak ada. Oh, nggak ada Pak. Jadi nggak. Kamu pilihnya entire bukan? Bukan Pak. Pilihnya entire aja, entire screen aja. Your entire screen.
Nah, udah, oke. Nanti muncul pengulangan yang for. Kalau sudah dijalankan programnya, muncullah mulai berapa, misal ambil 3, lalu mau sampai 9. Dan kata-katanya itu sedang presentasi. Dan masukkan munculnya sedang presentasi, ada muncul 3-9. Seperti yang dimasukkan yang tadi. Dan ini looping yang kedua, looping while. Yang while ini hanya menjawab ya atau tidak. Misal menjawab ya, maka akan mengulangi sampai misalnya 5. Dan kalau ngeklik 3, misalnya kalau milih T yang artinya tidak, dan muncullah perulangan selesai dan kamu mengulangi sebanyak 5 kali. Dan sekarang looping yang do while. Kalau misalnya pilih Y terus selama 5 kali dan terakhir pilih T, maka akan muncul perulangan selesai, kamu mengulang sebanyak 6 kali seperti yang di atas. Udah, Pak. Oke, masih di Dev C++-nya. Yang mana, Pak? Nah, sekarang Bapak minta kamu bikin program baru, ya. Tugasnya adalah buat program untuk menampilkan bilangan dari 1 sampai 25. Nah, Bapak ingin muncul angka 1 sampai angka 25. Bagaimana tuh bikin programnya? Pakai yang for aja, Pak. Terserah, mau pakai yang mana saja terserah. Angkanya aja kan, Pak, 1 sampai 25. Tapi nggak usah dimasukin dulu angkanya. Enggak, langsung muncul angka 1 sampai 25. Cereng gitu. Kalau pakai kata-kata nggak apa-apa, Pak. Hapus aja, nggak usah pakai kata-kata, angka aja. Udah, Pak. Jangan pakai titik. Ya, Pak. Jangan pakai titik. Jangan. Jangan pakai titik, kemudian Bapak ingin angkanya ke pinggir, bukan baris. Terus bukan ke bawah gitu ya, angkanya mapanya berurutannya ke pinggir aja, nggak usah ke bawah. Ya, Pak. Gimana caranya?
Jangan pakai titik, Pak. Spasi aja. Hapus titiknya, ganti ke spasi. Udah kayak barusan. Udah kayak gini. Ganti titiknya sama spasi. Oke, sip. Good job. Oke, apa cukup. Terima kasih. Silakan di-share, di-upload ya itunya, PowerPoint-nya ke Google Classroom. Iya, Pak. Ya, silakan keluar dari Google Meet-nya. Terima kasih banyak, Pak.